Properti Indonesia akan menuju puncak tahun 2024. Nah, pemilu nggak akan mengganggu. Karena apa? Karena properti itu hanya ditentukan oleh suku bunga. Selama pemilu tidak membuat suku bunga naik, kita akan bisa menjual seperti kemana lagi. Tapi kalau pemilu membuat suku bunga naik, saya bilang enggak, pemilu nggak akan membuat naik. Karena kita ini sangat kondusif. Saya sangat berterima kasih kepada teman saya, Pak Ismet. Itulah inisiator acara ini. Jadi saya diminta ikut ke puncak dulu untuk menjelaskan kepada pengembang supaya pengembang berpartisipasi mengirimkan para salesperson. Karena saya sering dipanggil oleh pengembang-pengembang untuk membuat sebuah makalah bahwa sales itu nggak pernah terhambat oleh properti, ya, oleh pemilu maksud saya, oleh politik ya. Nah, jadi topik saya sekarang ini adalah penjualan properti menurun di tahun politik. Sekarang kan tahun politik ya, dan pemilu, kira-kira gitu. Pertanyaannya, apakah ini fakta atau mitos? Dari sedikit banyak orang yang menjawab, lebih banyak orang merasa ini fakta kan? Iya, itu persoalannya. Nah, kalau bicara tentang bisnis properti, selalu bicara tentang ekonomi. Karena gerbong itu adalah properti. Lokomotifnya adalah apa? Ekonomi. Jadi kalau ekonomi uptrend, properti akan follow. Sebaliknya kalau ekonomi crash atau ya tadi itu, pasti akan properti akan turun. Nah, tahun lalu ekonomi Indonesia apa? Bangkit bahkan di atas sebelum Covid, 5,31. Kemudian tahun politik sekarang, ekonomi Indonesia kira-kira gimana nih? Bagus, nggak beda. Jadi Q1 kita lihat dulu lah, inflasi kita cuma 4%. Amerika 9-10%. Kemudian suku bunga kita belum naik kan? Belum naik. Kenapa nggak naik? Banknya takut kalau tiba-tiba dinaikkan, yang rugi siapa? Banknya. Langsung penjualan propertinya, KPR-nya langsung turun. Padahal jualan dia yang paling enak, dipasarkan sekali 15 tahun, itu cuma KPR. Jadi bank itu sangat mencintai KPR. Bank nggak mau, jadi lebih baik dibikin kerjasama ini, dimanipulasi lah gitu kan, supaya pengembang, supaya konsumen tetap transaksi. Nah kemudian musuhnya properti itu apa? Inflasi. Musuhnya ekonomi itu inflasi. Jadi kalau inflasi rendah, berarti apa? Suku bunga rendah. Enggak dong. Kalau rendah ya rendah. Kalau rendah suku bunga berarti kondusif. Ya kan? Nah, jadi kita lihat ya, inflasi yang paling tinggi sepanjang 7 tahun itu tahun 2022. Jadi itu datang dari sana, itu dari luar. Tetapi pertumbuhan ekonomi kita cuma 5,31. Jadi ketika tadi kamu bilang, saya tanya ekonomi kita tahun ini bagus, itu karena inflasinya sudah menurun. Jadi suku bunga Bank Indonesia sekarang berapa? 5,75. Nah, pertanyaan saya, kalau inflasi menurun nggak ini? Menurun. Jadi apa hubungannya dengan pemilu? Tidak ada, karena ekonomi kita tahun pemilu pun makin apa? Makin bagus, ya. Karena nanti ada pesta politik kan, pemilu presiden digabung dengan pemilu DPD, pemilu DPR, DPRD semua kan. Jadi uang yang keluar dari situ pasti banyak untuk mengadakan acara segala macam. Jadi konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi pasti naik. Jadi sama dengan tahun lalu kan, kurang lebih.
Nah, coba lihat. Ekonomi Indonesia itu nggak pernah jelek. Kecuali tahun 9 apa nih? Nah, itu yang di video profil saya tadi ya. Habis itu udah cuma sekali ini aja kena Covid kan. Cuman itu aja. Nah, jadi ekonomi nanti menurut saya ini dia. Properti akan kembali booming, yang merah-merahnya akan kembali booming nanti sana. Jadi jangan apa? Jangan khawatir. Kita sekarang sedang berada di titik yang paling rendah. Sudah tahun lalu. Sekarang kita naik. Tahun depan akan naik lagi. Tahun depannya naik. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya ya ekonomi kita stabil di tahun politik. Nah, bagaimana pemilu tahun depan? Saya udah katakan tadi, jumlah uang beredar naik lagi. Justru menurut Sri Mulyani kemarin, ekonomi kita katanya tumbuh 5,7% tahun depan. Berarti lebih tinggi dari tahun ini. Nah, menurut saya mungkin nggak nyampe, tapi paling 5,6. Tapi ini akan menuju properti akan booming setelah ekonomi mencapai 6%. Jadi konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik, biasanya apa? Penjualan rumah naik, KPR naik. Nah, buktinya apa? Ini dia. Ini dari Alitra Handal, Indonesia Property Watch. Ini yang hasilnya, coba lihat. Naik kan? Nah, ini penjualannya, nilai penjualan naik. Nah, ini KPR-nya naik juga. Nah, jadi properti Indonesia akan menuju puncak tahun 2024. Nah, pemilu nggak akan mengganggu. Karena apa? Karena properti itu hanya ditentukan oleh suku bunga. Selama pemilu tidak membuat suku bunga naik, kita akan bisa menjual seperti kemarin lagi. Tapi kalau pemilu membuat suku bunga naik, saya bilang enggak, pemilu nggak akan membuat naik. Karena kita ini sangat kondusif. Nah, ada 4 musim ngomong-ngomong, by the way, 4 musim dalam properti itu. Musim yang disebut dengan soft market. Soft market itu maksudnya apa? Kalau harga dinaikkan, pasti penjualan turun. Jadi ini sebenarnya apa? Bagus nggak di sini? Untuk konsumen bagus nggak? Sangat bagus dong. Karena harga-harga belum. Nah, jadi dia bisa nego-nego dikit. Pengembang juga ya tadi seperti bank tadi, kalau naikin suku bunga, banknya rugi, pengembangnya juga rugi. Nah, di sini apa? Kalau pengembangnya nggak naikin, dia ya salah, itu pasti dinaikin. Tapi dinaikin pun pembelinya juga banyak karena suku bunga sangat rendah. Gitu. Jadi inilah yang namanya sales market. Nah, kita akan menuju sini sekitar tahun 2000 berapa? 26. Yes. Jadi baguslah. Nah, nanti pasti juga sesuatu yang mencapai puncak akan turun. Ya. Itu namanya weak market, buyer's market. Penjualan turun, harga pun stagnan. Wah, susah itu ya. Itu yang terjadi tahun ya sebelum Covid lah sampai hari ini kan. Nah, jadi soft market, demand naik, gimana? Harga apa? Tetap dong. Demand naik, harga tetap. Karena kalau dia turun makin naik penjualan, pasti naik penjualan kalau mau. Sales market, demand naik tinggi, apa? Harga ke puncak. Naik ke puncak. Nah, kemudian weak market, demand turun, harga tetap. Kan marginnya pengembang kan ada, nggak bisa dijual di bawah itu. Tapi buyer's market, demand turun tajam, harga pasti turun. Ya, pasti turun, pasti dibikin lebih kecil lah, apalah ya. Nah, ini kompromi ya. Nah, jadi kalau ditanya bisnis properti itu anti nggak terhadap pemilu? Nah, kita lihat ya. Tadi kan Pak Harto kan terakhir pemilihan umum pada waktu Pak Harto kan 97 ya. Properti apa? Booming. Penjualan BTN tertinggi sepanjang sejarah itu terjadi tahun 97. Nah, setelah presidennya ganti, penjualan rumah itu terus turun.
karena mungkin APBN-nya juga menurun. Kemudian tahun 2004 pertama kali pemerintah melakukan pemilihan one man one vote, artinya langsung, pemilihan langsung. Tapi properti booming waktu itu. Saya tulis dalam satu buku dulu ya. Jadi artinya pemilu itu pro terhadap properti selama suku bunga kondusif. Kemudian 2009 properti itu sedang siap-siap mau take out, ya kan? Dan tahun 2010 harga rumah di Kebayoran itu cuma 16 juta per meter, harga tanahnya. Ya, tahun 2009. 2013 65 juta. Ya, Menteng itu cuma 22 juta. Menteng. Tahun 2013 14 100 juta. Jadi ya itulah kalau booming ya. Nah, pemilu 2014 baru saja booming, dan properti kan booming 2013. Tapi yang 14 masih ada egonya, belum turun. Pemilu 2024. Tadi udah kita bilang properti apa? Menuju booming juga. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa properti itu tergantung politik, itu nggak ada. Itu mitos. Ya, lihat aja nih. Ini 2005-2026. Ya. Kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa penjualan properti tidak menurun, even pada waktu tahun politik atau tahun pemilu. Dan yang kedua, penjualan properti menurun di tahun politik dan pemilu itu hanya mitos. Ya, jadi kalau ada yang ngomong begitu ya kasih tahu aja dia. Nah, aduh pemilu nih, jangan. Justru kalau sekarang harganya masih bagus. Kalau udah lewat pemilu diumumkan, semua udah optimis, pengusaha-pengusahanya, lu ditinggalin, udah kereta lo, iya kan? Masuk ke buyer's market nggak ada yang urusan, karena barangnya terbatas, pembelinya membludak, itu masalahnya, orang rebutan. Nah kemudian, ini penting juga, apakah indikator yang paling mudah sebagai salesperson untuk melihat properti itu sedang bergerak pulih atau tidak? Nah gini. Kalau pertumbuhan KPR-nya di atas 10, berarti oke. Tapi kalau pertumbuhannya di bawah 10, berarti apa? Ya, so-so. Artinya bisa penjualan itu susah. Kemudian kalau pertumbuhan ekonomi di atas 5, maka kita harapkan ekonomi akan naik. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi di bawah 5, nah itu akan so-so. Jadi memang itulah indikator yang paling mudah untuk mengatakan dia pulih. Coba kita lihat. Ini kan double digit, berarti kan udah take up dia. Kemudian kita sudah tahu tadi bahwa tahun lalu kan ekonomi kita baik 5,31. Jadi pemulihan properti dimulai tahun 22. Karena 21 ekonomi kita udah 5,3, 2002 ekonomi kita 5,3. Jadi begitu dia di atas 5 langsung properti naik. Nah, tadi saya tanya, ekonomi sekarang gimana? Sama dengan tahun lalu ya, berarti naik juga sekarang, makin tinggi. Dan biasanya gini, kalau nggak ada sesuatu terus properti itu akan begini, slow but sure, dia akan menuju puncak. Sebaliknya kalau dia turun juga begitu, nggak bisa dihambat dia turun, nggak bisa, sampai dia menuju titik rendah baru naik lagi. Jadi very slow adjustment, slow adjustment. Kalau saham kan bisa lebih tinggi, kalau properti nggak. Jadi kita sekarang sedang berada di menuju puncak. Nah, jadi ya tingkatkanlah ilmu, tingkatkanlah image. Nanti hasil-hasil nanti pasti akan lebih baik lah. Nah kemudian kapan properti itu booming? Nah tadi udah kita kasih tahu kalau KPR-nya kan pulih kan kalau KPR di atas 10 kan. Nah booming tuh di atas 15. Kapan itu? Ya setelah 2024. Ya setelah, bukan karena pemilu ya, bukan. Ini karena yang itu tadi slow adjustment. Ya. Nah, karena memang puncaknya itu 2025. Dia kan begini terus. Nah, ini dia kan. Tapi waktu booming tuh berapa? 25 itu. Jadi mungkin nggak KPR akan 25%? Mungkin 20, mungkin. Nah, jadi penjualan properti akan booming kalau
produk domestik bruto Indonesia 6%. Kapan itu? Setelah 2025. Jadi ada dua pendekatan. Dari segi KPR 2025, dari segi ekonomi 2026. Jadi kalau ditanya ya in between 2025-2026. Bottomnya kemarin tahun lalu, pulihnya tahun lalu 2022, terus dia naikkan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya. Dengan siapa? Dengan Dimas Pak. Dimas ya. Saya agak grogi juga sebenarnya. Enggak lah. Ya Pak, jadi ya ini untuk sedikit saya mungkin sedikit tahu tentang properti di Amerika. Itu ada salah satu di bagian di Iowa, itu di atas Arkansas sebelah kirinya Chicago itu. Itu propertinya itu 1 miliar harganya dengan head to head properti Indonesia yang katakanlah luas tanah 100 rumah aja. Itu 1 M juga gitu. Ya kan? Nah, sementara di sana itu kan UMR-nya ya katakan ya 55 juta gitu Pak. Kalau UMR di sini kan sekian gitu. Sehingga orang-orang di sana yang ya UMR bisa belilah rumah-rumah yang harga segitu gitu Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu gimana ya Pak dengan kondisi properti kita ini sebenarnya, maksudnya saya kan nggak tahu ya Pak, apakah harganya udah kemahalan atau gimana gitu. Soalnya untuk para pemilik sih enak Pak, aset naik nih gitu ya kan, tapi kan buat kaum milenial mungkin agak gimana nih, udah makin mahal nih gitu. Ya, itu aja sih Pak, makasih Pak. Terima kasih. Waktu saya lulus dari Universitas 11 Maret tahun 1986, saya married tahun 1989, saya dibeliin bapak saya rumah PTN. Nah, rumah itu 15 juta. Lalu saya gengsi juga, udah saya minta ke BDN kan, mau didonasi, jangan saya cicil 35.000 setelah 1 bulan. Gaji saya waktu diwawancara itu, saya kan lulusan UNS, jadi lebih murah dari lulusan ITB dan UI. Kalau dibandingkan dengan 35.000 UMR, ya kan, dengan 225.000, berarti UMR saya kan sarjana 1 7 kali UMR. That's it. Kalau sekarang UMR gajinya berapa kira-kira? 5 juta lah ya. Dia hanya mampu membeli rumah berapa? Nggak nyampe, 160 something juta, ya kan? Dengan KPR sekarang ya itulah. Justru itu, jadi UMR sekarang sangat mepet dengan sarjana sekarang. Kalau dulu saya bilang 6 kali lipat, jadi S1 bangga dong dengan UMR kan? Ya, Pak Panangian, Ya. selamat malam. Saya Priyanto dari yang Bandung. Bandung ya, Bandung. Tadi saya lihat Pak Yance sebetulnya bisa diduplikat sih Pak. Kan tadi dia ya. Salah satunya dia ngumpulin 2000 agent ya. Tinggal kan kemampuan portfolio developernya ini bener atau enggak gitu. Kayak gitu kan. Dan kemampuan di lapangannya apakah udah urung, ada rumah contoh. Sebetulnya kalau bisa ngumpulin 2000 orang dan memang proyeknya bener, itu bisa di selain mungkin nanti ada media, mungkin ada IGS, TikTok, apa itu influencer call, semuanya bisa gitu Pak gitu ya. Dan saya senang tadi melihat Pak Panangian nanti 2020 kita kaget 2024 ini udah puncak ya sampai 2026 mulai menuju puncak ya. Harusnya ya developer muda yang itu yang bisa ngumpulin 2000 agent dan proyeknya bener, itu harusnya dia juga bisa jadi ngeduplikat Pak Yance Onggo gitu. Cuman pertanyaan saya dari mana dulu ya Pak? Ini tetap yang number one itu landed apa? Kalau pangsa apartemen itu kapan ya tower itu high grace itu meningkat ya? Karena yang saya tahu Trinity itu udah mulai ke landed sekarang. Jadi nggak bangun lagi tower ya kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih Pak Panangian. Saya Mas Sulaya dari Central Group Batam. Kebetulan saya bukan sales, saya master planner. Jadi saya yang di dalam satu struktur perusahaan itu mempersiapkan produk apa juga. Jadi saya mau tanya adalah ketika kita menciptakan satu produk, kemarin saya sempat baca data riset itu dari Mentimeco, itu ada sekitar 2 juta backlog kebutuhan unit rumah setiap tahunnya Indonesia. Dan yang bisa terserap itu 80% mengatakan tidak bisa membeli, 20% bisa membeli. Itu orang yang tadi Bapak bilang yang salary-nya itu 5 juta per bulan, itu 50% dominasinya. Nah, terkadang kita itu kami ya sebagai perencananya itu produk apa sih yang ideal gitu. Kita buat yang ada value-nya bagus seperti tadi dibilang, juga harga kadang terlalu tinggi. Kalau misalnya kita ngikutin Ciputra tadi ada value kawasan mereka, ada konsep eco-nya juga
terkadang segmentasinya itu menengah ke atas, yang terkejar sedangkan menengah ke bawah itu 20% itu selalu ada backlog 2 juta unit setiap tahunnya. Itu ada solusi nggak Pak? Maksudnya ada masukan dan saran pencerahan terkait itu sih Pak. Terima kasih. Ya luar biasa loh kalau kamu bisa meng-copy paste ya. Luar biasa kan semangat dia kan? Artinya kalau orang lain bisa, kenapa gua nggak bisa? Benar nggak? Itu luar biasa tuh. Ya, jadi mudah-mudahan kamu sukses untuk meng-copy itu ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua kamu tadi, kenapa apartemen ini down dan tidak bangkit lagi? Nah, memang ini kalau menurut pandangan saya ini salahnya developer. Apa salahnya? Dia nggak kerjasama sama pemerintah untuk membuat itu jadi culture. Karena kalau di Korea dulu, kalau kita di Standplatzbus gitu ya, dibuat itu. Apakah kamu udah punya apartemen? Karena pemerintah mempromosikan supaya orang tinggal di kota itu hidup efisien. Jadi dikasih listrik yang lebih murah, dikasih macam-macam gitu loh. Iya, sehingga jadi culture dia. Nah pemerintahan DKI dari dulu nggak ada, cuma ngomong. Digusur ini sana segini, segitu-gitu aja Pak. Jadi itulah Pak. Jadi mereka ini nggak pernah punya konsep. Jadi pengembangnya jadi korban, karena pengembangnya yang menginisiasi. Harusnya pemerintah juga harus mensupport. Mereka kerjasama sampai membuat jadi culture. Dengan adanya pandemi kemarin, work from home, itu yang membuat orang udah kemana-mana sekarang. Nggak perlu lagi dekat kota kan? Karena bisa work from home dimanapun, di Bali di mana udah. Akhirnya apartemen itu jadi nggak terlalu bernilai. Lalu apartemen kan secara cost kan lebih tinggi kan daripada, ya dong, secara cost lebih tinggi, lebih well managed, lebih modern. Wah udah. Jadi pemerintah dengan pengembang nggak bekerja sama dalam hal itu. Jadi kalau menurut saya solusinya gubernur yang akan datang udah kerjasama. Karena biasanya DKI jadi contoh. Kalau DKI-nya mau melakukan sebuah terobosan pioneer project, biasanya akan di-copy Surabaya, bikin juga LRT kan ada di sini dan gitu. Jadi itu penting. Nah, kemudian Bapak tadi pertanyaannya sebagai planner, ya pertanyaan Bapak yang di belakang tadi itu yang paling fundamental. Mana ada pengembang yang mau jual murah kalau harga pasarnya sudah segitu? Nggak ada. Karena pengembang itu kan nggak disubsidi pemerintah kan? Yang disubsidi pemerintah kan konsumen kan? Benar? Dengan suku bunga gitu. Jadi sebenarnya persoalannya sebagai planner, ya ada ilmu namanya begini, highest and best use analysis. Tidak ada tanah yang tidak laku, tidak ada tanah yang tidak langka. Tanah itu lokasi, bentuk. Jadi sebagai planner bikin harga sama dengan kompetitor, tapi kasih nilai, itu aja, udah. Terus para sales dikasih tahu, inilah kelebihan kita. Tapi benar-benar dilakukan seperti itu, konsisten. Itu pasti akan menjadi developer pemenang. Saya kira gitu dulu. Terima kasih atas kesempatannya.